Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama, Muhammad Rifki Afwana Amilah, yang kedua, Ahmad Farur Rosial Ansori, dan yang ketiga, Muhammad Fahrur Rusina Mutamirin, yang akan menjelaskan materi tentang analisis problematika dan solusi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Langsung saja yang pertama, saya Ahmad Farur Rosial Ansori akan membahas pengertian problematika. Dalam kasus besar bahasa Indonesia, problematika diartikan sama dengan permasalahan yang berasal dari bahasa Inggris problem, yaitu something that is difficult to deal with or understand. Maksudnya, problem adalah suatu perkara yang membutuhkan pemikiran untuk menentukan penyelesaian. Sedangkan problematika merupakan sifat dari problem yang berarti masalah, yang merupakan sebuah persoalan. Problematika yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah yang dihadapi guru Al-Quran Hadis dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, materi yang kedua tentang problematika pembelajaran Al-Quran Hadis yang akan dijelaskan oleh M. Fahrur Rusina Mutamirin. Namun sampai sekarang Rusikna belum mengirim rekaman penjelasannya, maka langsung dijelaskan pada waktu presentasi di grup WA. Kemudian poin yang ketiga yaitu solusi pembelajaran Quran Hadis. Di dalam pelaksanaan pembelajaran terkadang timbul masalah yang tidak diduga, sehingga tugas seorang guru di sini harus bisa mencari solusi untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Maka seorang guru harus memikirkan waktu merencanakan atau perencanaan suatu sistem pembelajaran yang kemungkinan timbul masalah itu, dengan harapan paling tidak sudah dapat meramalkan dan mencari jalan keluar untuk pemecahannya. Berdasarkan pengalaman guru di lapangan, problem yang terjadi dalam pembelajaran dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, problematika yang berhubungan dengan peserta didik. Peserta didik merupakan unsur terpenting dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta didik memiliki perbedaan individual, baik disebabkan oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Oleh karena itu, pembelajaran individual peserta didik perlu mendapatkan perhatian guru. Sehubung dengan pengelolaan pengajaran agar dapat berjalan secara kondusif, perbedaan peserta didik banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya perbedaan biologis menyangkut kesehatan anak didik, misalnya yang berhubungan dengan kesehatan, perbedaan intelektual yaitu inteligensi yang merupakan unsur yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Ada yang tingkat inteligensinya tinggi dan juga ada yang rendah. Di sekolah, perbedaan psikologis ini tidak dapat dihindari, disebabkan pembawaan dan lingkungan peserta didik yang berlainan antara yang satu dengan yang lain. Dalam pembelajaran, hal ini menjadi persoalan, terutama masalah minat dan perhatian anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Untuk mengatasinya, maka guru harus mengenal sifat dan karakteristik masing-masing peserta didik.
dan memiliki kecakapan untuk membimbing. Komunikasi dengan orang tua juga mutlak diperlukan agar terjalin hubungan yang baik dalam interaksi edukatif. Kemudian yang kedua, problematika yang berhubungan dengan penguasaan atau pengembangan materi guru. Kemampuan seorang guru dipengaruhi oleh pendidik yang diperoleh sebelumnya, sehingga apa saja yang diberikan kepada anak didiknya betul-betul sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, sehingga guru hendaklah senantiasa menguasai bahan atau materi yang diajarkan, senantiasa mengembangkannya, dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal demikian, karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai siswa. Untuk mengatasi hal ini, selain mengajar, guru juga harus belajar dan mencari sumber belajar sebagai bahan bandingan. Dengan cara ini, ia akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai pengajar. Di samping itu, guru dituntut memahami betul setiap anak didiknya sehingga ia dapat menentukan metode mengajar yang tepat dan menggunakan fasilitas yang ada secara optimal. Kemudian yang terakhir biasanya itu problematika yang berhubungan dengan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan materi peserta didik. Pada bagian evaluasi, problematika yang sering muncul adalah kesulitan guru membuat standar soal karena kurang memahami tingkat pengetahuan anak didik karena latar belakang siswa yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang berbeda, sehingga akan memunculkan respon dan daya serap siswa terhadap pelajaran yang diajarkan berbeda. Aspek life skill atau keterampilan hidup kurang tersentuh. Selain itu juga guru tidak menguasai strategi mengevaluasi, sehingga guru tidak mengetahui kemampuan siswa yang sesungguhnya. Untuk mengatasi hal tersebut, guru sudah harus mengetahui karakteristik dan tingkat pengetahuan siswa. Hal ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan catatan atau dokumen seperti rapot. Menggunakan pretest. Selain itu, guru dituntut melakukan pengamatan dan penilaian saat proses belajar berlangsung. Selain itu, siswa hendaknya diwajibkan memiliki lembar kerja siswa untuk tugas di rumah dan berportfolio. Dalam menilai hasil belajar siswa, hendaknya menetapkan kriteria tertentu. Melalui kriteria ini, maka dapat diperoleh informasi mengenai hasil yang diperoleh siswa. Untuk kemudian diterapkan kedudukan atau posisi siswa dalam
hubungannya dengan penguasaan bahan pelajaran. Oke, sekian. Sekian penyampaian dari kelompok kami mengenai materi analisis problematika dan solusi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Bila ada yang belum paham bisa ditanyakan, tapi sebelum itu kami tutup dulu. Terima kasih telah menyimak video ini. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.